PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh para pekerja, akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apapun penyebabnya, berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan biasa kita sebut dengan PHK. Lalu, dalam dunia bekerja, PHK seringkali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak, keputusan ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Di dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari berdasarkan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, maka pengusaha memberitahukan maksud dan alasan PHK tersebut kepada pekerja atau serikat pekerja. Apabila pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, barulah diselesaikan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan atau serikat pekerja. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama pekerja meninggal dunia, yang kedua jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, yang ketiga selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan 1. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Sehingga sebaiknya PHK yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak tertera di dalamnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan atau bahkan pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja bagi karyawan yang akan di-PHK, sehingga pekerja yang akan di-PHK mempunyai pegangan setelah mereka resmi di-PHK dari perusahaan dan mengurangi pengangguran.